Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Muksin dengan NPM 0227211151. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi dengan materi yang akan dibahas hari ini tentang akuntansi perubahan harga. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan dibahas. Di sini yang akan dibahas ada masalah akuntansi yang terdiri, yang pertama ada masalah unit pengukur, dan yang kedua masalah pertahanan kapital, dan yang ketiga masalah penilaian. Masalah unit pengukur terjadi ketika suatu ukuran atau standar tidak konsisten atau tidak terstandarisasi yang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian dalam pengukuran. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa ada kesepakatan yang jelas tentang unit pengukuran yang akan digunakan dalam suatu konteks tertentu. Yang kedua, masalah pertahanan kapital. Di mana masalah pemerintahan kapital berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi seperti uang, aset, dan investasi. Untuk mengatasi masalah pemerintahan kapital, penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Sementara itu, ada masalah penilaian terkait dengan kesulitan dalam menentukan atau mengevaluasi nilai suatu hal atau keadaan. Untuk mengatasi masalah penilaian, penting untuk memastikan bahwa kriteria penilaian jelas, objektif, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Selanjutnya ada pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Selanjutnya ada perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, atau masukan keluaran. Selanjutnya ada perubahan harga. Perubahan harga terbagi atas 3, yaitu perubahan harga umum, perubahan harga spesifik, dan yang ketiga perubahan harga relatif. Perubahan harga umum mengacu pada perubahan harga secara keseluruhan di pasar atau dalam suatu ekonomi. Sementara perubahan harga spesifik merujuk pada fluktuasi harga individu dari suatu produk atau kelompok produk tertentu. Perubahan harga relatif mengacu pada perubahan harga suatu barang atau jasa dalam kaitannya dengan harga barang atau jasa lainnya.
Ketiga konsep ini berguna untuk memahami dinamika harga dalam pasar dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Perubahan harga umum mempengaruhi daya beli konsumen, sementara perubahan harga spesifik dapat memengaruhi profitabilitas suatu perusahaan atau keputusan konsumen. 3. Selanjutnya masuk pada aspek institusional akuntansi inflasi. Yang pertama, angka dalam laporan keuangan yang menggunakan historical value tidak lagi relevan secara ekonomi karena terjadi perubahan harga. Hal ini tentu saja mengurangi kualitas laporan keuangan untuk memperkirakan arus kas di masa mendatang dan menilai kinerja manajemen. Dan yang kedua, angka dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah uang yang dibelanjakan pada waktu tertentu. Artinya, jumlah uang tersebut memiliki purchasing power yang berbeda. Dengan demikian, antara satu dengan yang lain tidak boleh dijumlahkan begitu saja. Selanjutnya kita masuk pada model akuntansi dan aplikasi akuntansi perubahan harga. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menyesuaikan laporan keuangannya untuk memperhitungkan inflasi atau deflasi. Yang kedua, akuntansi kos sekarang. Akuntansi kos sekarang adalah metode yang mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan harga saat ini untuk menilai aset dan kewajiban. Ini berarti bahwa tidak ada penyesuaian untuk inflasi atau deflasi, dan aset serta kewajiban dinilai sesuai dengan nilai pasar saat ini. Sementara itu, akuntansi kos historis ini melibatkan penilaian aset dan kewajiban dengan menggunakan harga aset atau kewajiban saat diperoleh. Selanjutnya ada akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan. Adalah metode yang menggabungkan kedua konsep sebelumnya. Dalam akuntansi ini, aset dan kewajiban dinilai menggunakan harga pasar saat ini. Tetapi laporan keuangan juga disesuaikan untuk memperhitungkan inflasi atau deflasi. Selanjutnya, pandangan menyeluruh akuntansi inflasi. Pertama, banyak dari angka-angka sejarah yang muncul pada laporan keuangan tidak ekonomis relevan karena harga telah berubah sejak mereka dikeluarkan. Hal ini mungkin menghalangi penggunaan laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan dan menilai kinerja manajerial. Yang kedua, karena angka-angka pada laporan keuangan mewakili dolar dikeluarkan pada gilirannya, mewujudkan jumlah yang berbeda dari daya beli. Baik, itu saja materi tentang akuntansi perubahan harga yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.